berkaitan dengan siswa tadi ya Pak ya, yang kita ingin Hmm, bicarakan gimana sih caranya anak itu biar lebih aktif lagi dalam belajar, motivasi belajarnya lebih tinggi lagi ya Pak ya. betul Pak. Oke. Jadi kira-kira nih Pak, ada nggak sih yang Bapak harapkan dari yang Bapak ingin capai tadi? Kira-kira harapannya ketika nanti anak itu bisa lebih pasif lagi, apa yang Bapak ingin harapkan dari anak itu? Ya, lebih aktif lagi maksudnya. Ya yang jelas minimal harapan utama yang saya inginkan Pak dari anak itu ketika anak itu memiliki semangat yang lebih besar lagi untuk belajar memahami materi PJOK yang saya ajarkan di kelas. Yang pertama, harapan sederhana yang saya ingin capai adalah minimal anak itu memahami secara teori kaitannya dengan aktivitas-aktivitas olahraga gerak yang senantiasa saya praktekkan. Karena kan kalau pelajaran olahraga itu kan nggak bisa terlepas Pak antara materi dengan praktek di lapangan. Karena kenapa saya katakan itu tidak bisa lepas? Karena materi teori di kelas itu sebagai dasar pengetahuan mereka untuk mengetahui teknik-teknik yang harus mereka kuasai, kemudian apa namanya langkah-langkah yang harus mereka jalankan ketika praktek, sehingga nanti mereka bisa melakukan praktek gerak dengan selamat. Jadi nggak bisa Pak kalau olahraga itu hanya unggul di prakteknya saja apa? Hanya unggul di prakteknya saja nggak bisa Pak, karena mereka bisa melakukan praktek dengan sempurna itu ya dasarnya harus betul-betul memahami teorinya gitu loh Pak. Walaupun memang pada kenyataannya kalau kita bisa melihat di sekitar Pak, banyak orang-orang yang istilahnya memiliki kemampuan otodidak. Artinya memang karena bakat dan hobi, jadi mereka bisa berprestasi, tetapi mereka kalau tidak memiliki pemahaman materi yang sempurna, artinya yang betul-betul bisa mereka jadikan pedoman, ya Iya, mereka hanya mampu gerak aja Pak ketika disuruh menjelaskan gimana sih caranya kok bisa misalnya main polinya bagus, bisa cemesannya kuat, kemudian bisa passingnya bagus. Karena mereka itu memang istilahnya hanya menguasai gerak saja, maka saya yakin mereka tidak akan bisa menularkan materi atau teori yang sebenarnya kepada rekan-rekan yang lain, Pak. Jadi itu Pak sebetulnya tujuan saya yang sederhana ketika anak itu aktif dalam pembelajaran di kelas, harapan saya adalah mereka mampu untuk melakukan praktek gerak dengan baik dan selamat. Gitu, Pak. artinya pokoknya yang Bapak harapkan ketika mungkin anak itu lebih aktif di dalam kelas, kemungkinan untuk dia aktif di luar kelasnya juga itu akan lebih lebih baik karena didukung dengan apa kemampuan teori yang dia miliki ya Pak di dalam kelas ya. Betul, iya, Pada Pak. dasarnya memang anak-anak sekarang ini ya memang unik Pak. Terkadang mereka itu banyak yang mau apa yang mau senengnya tapi nggak mau susah. Kadang main bola juga kalau kalau terkena bola dia nangis padahal dia harusnya udah tahu ya resiko terkena bola itu pasti Iya. sakit gitu ya. Nah Ya jadi itulah, Pak, uniknya siswa kita sekarang, Pak. dari apa yang Bapak paparkan tadi kira-kira eh, kalau ingin mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi, kira-kira ada nggak sih Pak tantangannya? Atau mungkin peluangnya ketika nanti capaian pengen tujuan anak itu supaya menjadi lebih aktif lagi di dalam kelas, kira-kira peluangnya berapa besar itu Pak? Atau mungkin kemungkinan yang ingin Bapak ambil itu apa kira-kira ya? Jadi, apa ya, Pak? Kalau saya mengamati dari apa yang sudah saya lakukan, artinya baik itu penggunaan model pembelajaran dan metode yang sudah saya lakukan, mungkin saya merasa bahwa anak itu memiliki
apa namanya karakter yang gampang bosen, Pak. Hmm. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena begini, dulu sebelum sekolahan itu memiliki media pembelajaran, sarana pembelajaran yang mendukung seperti proyektor, Hmm. kemudian alat peraga yang lengkap, dulu ya kita melakukan pembelajaran seperti biasa lah, Pak. Hmm. Kita menggunakan metode pembelajaran seperti Pak Ustadz, kita ceramah gitu kan, Ya, kita ya. ngobrol, terus anak suruh mendengarkan, suruh nyalin kan gitu. Kemudian ketika sekolahan sudah memiliki sarana yang mendukung, saya mencoba memakai proyektor nih untuk melakukan Hmm. pembelajaran dan itu di awal-awal mereka wah, luar biasa Pak karena bagi mereka tuh ya namanya di gunung ya Pak, namanya Iya. kita tinggal di gunung nih. Jadi anak-anak kita ajak untuk belajar menggunakan layar di proyektor, kita sajikan eh, video-video berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan itu wah, luar biasa Pak. Nah, Hmm. tetapi di situ juga bisa saya katakan nggak semua nggak semuanya siswa itu dapat mencapai tujuan pembelajaran yang saya mau. Kenapa? Karena mereka terlena dengan nonton videonya itu. Pak. Jadi saking asiknya Iya. mereka nonton video dari pembelajaran yang saya lakukan, justru mereka apa ya? Nggak nggak sampai istilahnya memahami tujuan yang ingin kita capai karena saking asiknya ketika materi bola besar sepak bola kan saya tampilkan video-video pertandingan sepak bola nih. Jadi Iya. mereka justru asik dengan mengamati idola mereka karena kan kadang saya memakai kalau nggak videonya Ronaldo, videonya Messi nih. Jadi mereka fokus ke hanya lebih fokus ke ininya saja, Pak. Apa namanya? Iya. Ke idolanya, bukan ke Betul. tekniknya yang harus mereka pahami kan seperti itu. Nah, tapi Betul. semakin ke sini kok kayaknya mereka sudah tidak lagi wow gitu loh Pak dengan apa dengan yang pembelajaran yang saya lakukan menggunakan tampilan video di Iya. dengan layar proyektor. Jadi ada siswa yang udah mulai kayaknya, ah ini udah biasa nih pembelajaran seperti ini nih kan gitu. Tetapi ya itu Pak, siswa yang pasif ketika pembelajaran di kelas itu berbanding terbalik dengan saat mereka saya ajak praktek. Nah dari situlah akhirnya saya memahami bahwa oh mungkin anak ini memiliki profil belajar yang bukan hanya audiovisual nih saya pikirkan. Hmm. Mungkin anak ini juga perlu perlu saya coba menggunakan model pembelajaran yang kinestetik nih. Saya berpikir seperti itu Pak. Jadi makanya paling nanti untuk apa ke depan saya paling mau menggunakan model pembelajaran yang membuat anak itu lebih lebih aktif Pak. Jadi nanti bisa saya menampilkan beberapa gambar atau kuis. Nah, itu suruh maju, kemudian suruh nyentuh. Ini jawabannya ini. Terus gambarnya pasangannya ini. Mungkin seperti itu sih Pak untuk sementara ini. Kira-kira yang Iya. akan saya terapkan untuk meningkatkan Iya. Memang itu tadi semangat. ya Pak ya, anak-anak sekarang ini terlalu mudah untuk bosennya ya rasanya ya Pak ya. Kalau Betul Pak. disuruh belajar itu rasanya belajar itu nggak menantang bagi dia. Tapi dari Ya apa yang tapi Bapak paparkan tadi, kira-kira ada nggak sih Pak tantangan utamanya ketika nanti Bapak pengen mencapai tujuan, tantangan atau hambatan yang paling berat menurut Bapak ini kira-kira untuk mencapai tujuan tadi? kalau tantangan itu saya rasa pasti ada Pak. Karena begini, yang saya yang saya pahamin ya Pak. Iya benar. Kaitannya dengan ketika kita mencoba metode baru atau model pembelajaran baru, pasti kan kita harus prepare nih. Iya betul. Kita harus harus prepare dong, artinya kita harus menyiapkan segala sesuatu. Nah, mungkin mungkin itu artinya tantangan utamanya jelas yang pertama yang saya rasakan adalah melawan rasa malas diri sendiri, Pak. Iya.
Mungkin selain itu juga kesiapan untuk sarana prasarananya juga ya Pak ya harus mendukung ya. Betul. Kalau kita menggunakan model pembelajaran yang seperti yang sudah biasa kita laksanakan, kan kita nggak perlu lagi nih menyiapkan apa-apa yang perlu kita siapkan untuk besok nih pas mau ngajar kan gitu. Tapi kalau kita mencoba hal baru, pastilah kita minimal siapkan dulu bahan ajarnya. Itu harus desain seperti ini, semenarik mungkin, nah, seperti itu. Tapi sebetulnya kalau saya rasa ya Pak, apa sebetulnya yang dirasakan anak-anak itu ya ketika mereka merasa bosan belajar di kelas tuh ya, kalau menurut saya masih wajar sih Pak. Saya rasa juga kita dulu juga waktu belajar masih masih sekolah juga kalau belajar di kelas bosan ya Pak. Iya benar-benar. Tapi menurut Bapak nih kira-kira dari apa yang sudah diupayakan sama Bapak dari pertama memang dia tertarik menggunakan media pembelajaran tadi yang baru, terus nggak lama-kelamaan dia bosan. Hmm, Kira-kira dari upaya-upaya itu kalau menurut Bapak sendiri nih, yang masih kurang tuh sebenarnya di mananya kira-kira? Yang masih kurangnya mungkin yang apa? pertama, Heeh. yang pertama setelah saya amati Pak itu yang pertama, jadi saya itu nggak serta merta berasumsi bahwa anaknya nih yang memiliki motivasi belajar yang rendah nih. Kemudian mungkin anaknya ini kurang pendampingan orang tua belajar di rumah nih itu enggak. Jadi Iya. saya sama-sama merefleksi Pak. Artinya saya juga melakukan observasi terhadap anak tersebut ya kan. Saya coba untuk ngobrol lebih dekat dengan anak-anak tersebut. Saya coba gali informasi nih. Siapa tahu ada penyebab lain nih, faktor lain nih yang membuat dia sekarang ini kok sepertinya nggak nggak semangat dulu belajar di Semangat kelas kan. dulu. Iya. Kemudian saya lakukan observasi juga apa ada penyebab lain di kelas yang dia rasakan. Tetapi saya juga melakukan refleksi, Pak. Artinya saya merefleksi diri saya bahwa mungkin pembelajaran saya walaupun sudah menggunakan eh, media ajar yang istilahnya kekinian, menggunakan tampilan layar dan sebagainya, mungkin monoton. Artinya hanya saya suruh nyaksikan video, kemudian mereka saya suruh mengamati, kemudian saya suruh presentasi. Jadi artinya saya juga sama-sama eh, apa ya Pak, mengevaluasi baik itu dari apa yang sudah saya lakukan selama pembelajaran, kemudian saya juga melakukan observasi kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan anak itu menjadi pasif atau nggak antusias, nggak semangat lagi saat belajar di kelas, Pak. Hmm. Memang benar ya Pak ya. Terkadang memang kita itu sering lupa menyadari bahwasanya memang ada sih beberapa hal yang tertinggal walaupun kita sepele ketika kita mengajar. Hmm, Mungkin hmm. memang Betul, betul. tujuan pembelajaran kita belum jelas atau mungkin media ajar yang udah siap cuman terkadang ya terkendala dengan suasana belajar yang kurang asik juga. Nah, Hmm, hmm, kira-kira dari betul. apa yang Bapak paparkan semuanya tadi itu ada rencana nggak Pak untuk anak-anak itu lebih asiknya mungkin atau strategi dan metode pembelajaran yang kira-kira pengen Bapak terapkan lah selain untuk mengubah yang tadi yang sudah diterapkan itu apa kira-kira ya Pak? Yang pertama mungkin yang paling sederhana, Pak, itu saya mulai dari diri saya dulu, Pak. Artinya mungkin apa namanya, karena kesibukan, kemudian karena beban kerja kita sebagai guru ini sekarang banyak ya Pak. Jadi ketika Iya sampai di benar. sekolah itu kadang saya mungkin kita merasa sudah letih, kemudian merasa bahwa apa namanya tugas-tugas menumpuk. Jadi mungkin kita kurang welcome dengan siswa kan, kita kurang Iya. apa namanya kurang akrab lagi dengan siswa kan seperti itu. Jadi mungkin yang pertama kan saya mulai adalah saya membenahi diri, artinya saya mencoba untuk menjadi seorang guru yang betul-betul hadir seutuhnya untuk
mereka, untuk murid-murid di sekolahan. Kemudian yang kedua mungkin ya itu tadi Pak, artinya saya akan coba mulai menggunakan eh, model pembelajaran yang menuntut siswa untuk lebih aktif, terutama untuk siswa-siswa yang memiliki profil belajar kinestetik, Pak. Jadi Gitu, Pak, memang sebenarnya. benar dari apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin memang ada beberapa strategi yang baru ya, contohnya tadi dengan penggunaan audio visual, terus dengan beberapa kegiatan pernyataan terobosan, terus mengubah yang baru ya. Kalau untuk sekarang mungkin Bapak dari hasil itu pengen refleksi lebihnya, kita mengajar kita harus apa ya, present full dan tadi dengan kita ya kita nyaman dulu lah ketika mau masuk ke kelas ya Pak ya. Nah tapi Betul, dari Pak, betul. apa yang Bapak ingin rencanakan tadi, kira-kira ada target nggak sih Pak keberhasilan Bapak untuk hal yang ingin Bapak rencanakan tadi? Jadi Mungkin ya Bapak target targetkan untuk target atau ya mungkin gimana? target ya yang jelas minimal anak itu bisa memahami atau mengerti dari Hmm, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, Pak. Jadi sebagai bekal mereka untuk melakukan aktivitas gerak itu yang pertama. Kemudian target yang selanjutnya yaitu minimal mereka nanti memiliki kemampuan untuk menularkan pengetahuan yang mereka dapat ke orang lain hmm, karena saya yakin di antara mereka tuh nanti pasti akan ada yang tumbuh menjadi orang yang bisa jadi seperti kita, menjadi guru iya, seperti kita. Kemudian bisa jadi betul. nanti mereka eh, jadi orang yang memang dibutuhkan ilmunya untuk berbagi dengan orang lain. Jadi mungkin itu Pak targetnya. Kemudian saya merencanakan untuk target penggunaan metode yang akan saya lakukan di pembelajaran mungkin ya secepat mungkin lah Pak. Hmm, Mungkin di pertemuan minggu depan. Karena kan kalau PJOK itu kan di SD itu kan nggak setiap hari ya Pak. Dia 1 minggu itu 1 kali pertemuan. Dan waktunya pun terbatas Pak. Jadi paling seperti itu Pak sementara target yang saya ingin capai. nah jadi yang kita ngobrolin udah seru dari targetnya yang sudah kita tentukan. Bapak juga udah ada permasalahan, tapi Bapak sudah memahami tantangannya kira-kira mau menjalankan ini apa, terus sudah ketemu juga solusinya. Mungkin anak ini memang rasa bosan nih dengan belajar video audio supaya lebih menarik di dalam Hmm. kelas. Bapak juga menggunakan metode yang baru. Nah kira-kira komitmen Bapak kalau rencana aksi ini tidak dilaksanakan apa nih Mas komitmennya? Ada nggak sih Komitmen yang komitmen Bapak lah terhadap rencana aksi, eh, kalau rencana kaitan yang dengan ingin kita lakukan lah? jadi ya yang pertama komitmen yang akan saya jalankan Pak, kaitan dengan rencana yang saya sampaikan tadi. Karena ya kita nanti eh, metode yang ingin saya coba ini tidak berhasil, maka yang akan saya lakukan pertama saya pasti akan melakukan refleksi nih. Kok masih belum berhasil? Kira-kira kurangnya di mana kan gitu. Pasti saya akan melakukan refleksi Pak yang pertama. Yang kedua, kalau memang nanti memang masih belum berhasil, kemudian saya sudah melakukan refleksi dan saya coba lagi kok masih belum berhasil,